adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKPS 16 Februari 2025. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat kan semuanya? Wow, puji Tuhan, semuanya sehat. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dengan judul Paulus dan Apolos. Firman Tuhan berkata, karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar dari 3 tokoh Alkitab, maka hari ini adik-adik kita juga akan belajar dari 2 tokoh Alkitab, yaitu Paulus dan Apolos. Siapa adik-adik? Ya, benar sekali, Paulus dan Apolos. Paulus dan Apolos adalah orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu loh adik-adik. Mereka berdua adalah orang-orang yang hebat dalam memberitakan firman Tuhan. Paulus adalah orang pertama yang memberitakan firman Tuhan bagi jemaat yang ada di Korintus. Dan ketika orang banyak mendengar pemberitaan firman Tuhan, banyak dari mereka yang percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Namun, mereka merasa bahwa Pauluslah yang paling hebat, sehingga menyebut diri mereka sebagai golongan Paulus. Kemudian, Apolos juga memberitakan Injil tentang Yesus kepada semua orang. Apolos juga tidak kalah hebatnya loh adik-adik dalam bercerita tentang firman Tuhan, sehingga banyak juga yang percaya kepada Yesus. Namun, mereka menganggap Apoloslah yang hebat, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai golongan Apolos. Sehingga melalui naskah kita hari ini dikatakan bahwa Paulus yang menanam dan Apoloslah yang menyiramnya. Maksudnya adalah Paulus menanam firman Tuhan di hati semua orang dan Apoloslah yang menyirami firman itu supaya tetap bertumbuh. Firman yang ditanam oleh Paulus adalah firman Tuhan tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Begitu pula dengan firman yang disiram oleh Apolos, yaitu firman tentang Yesus Sang Juru Selamat kita loh adik-adik. Firman Tuhan itu digambarkan seperti sebuah tanaman yang kalau dirawat akan terus bertumbuh dan menghasilkan bunga yang indah adik-adik. Coba bayangi, kalau seandainya kita menanam sebuah pohon, jika tidak kita siram, apakah bisa tumbuh dengan baik? Tentu saja tidak. Tanaman jika tidak disirami akan terkeringan, layu, dan kemudian mati. Begitu pula dengan firman Tuhan adik-adik. Jika ditanam dan tidak disiram atau hanya sekedar didengarkan, maka akan layu dan mati. Maka dari itu, baik Paulus dan Apolos, keduanya sama hebatnya dalam memberitakan firman
Bagaimana dengan adik-adik? Mau tidak memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman, kepada kakak, abang, dan orang tua adik-adik seperti Paulus dan Apolos? Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada siapapun seperti Paulus dan Apolos dan tidak membanding-bandingkan kehebatan kita dengan orang lain, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Yesuslah yang memberikan Paulus dan Apolos kemampuan dalam memberitakan firman Tuhan. Dan begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesuslah yang memampukan adik-adik dalam memberitakan firman Tuhan juga loh. Dalam memberitakan firman Tuhan, adik-adik dapat memulainya dari kegiatan yang adik-adik lakukan di sekolah minggu dan juga kegiatan adik-adik setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.